Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya oleh kasih karunia Tuhan, kita tetap bertahan melakukan firman Tuhan. Jadi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita tetap bertahan melakukan firman Tuhan. Nah ini tema ini teman-teman, saya coba tadi lihat di Alkitab saya, di kitab suci saya, ada catatan pada tanggal 18 Desember 2016, berarti 5 tahun yang lalu teman-teman ya. Itu seperti ada apa ya, jadi ada satu, mungkin waktu itu ada satu rasa yang berat gitu melakukan firman Tuhan itu, karena kok makin beda gitu dengan apa yang kita pikirkan, rasakan dan kendaki dari jiwa kita gitu. Jadi beda teman-teman, ikut Tuhan itu beda. Nah untuk menghindar dari Tuhan itu, dari firman Tuhan itu ternyata nggak mudah loh teman-teman. Jadi anggaplah pikiran perasaan kita, kehendak kita akan menghindar gitu dari Tuhan, dari perintah, peraturan Tuhan, dari firman Tuhan itu. Tapi dalam kenyataannya ternyata kalau kita lihat di kitab Yohanes pasal 10 ayat 22-30, khususnya di ayat 29 sama 30, itu ternyata nggak bisa teman-teman. Jadi ternyata Tuhan itu telah memberi satu karunia untuk kita gitu, untuk tidak mudah gitu, tidak mudah untuk takluk gitu, tidak mudah untuk menghindar dari apa yang Tuhan rancang, kebenaran rancangan dan kehendak Tuhan itu teman-teman. Nah ini coba kita nanti waktu draft saya jelasin lebih detail aja teman-teman. Sekarang kita masuk dulu di kitab Yohanes teman-teman. Kitab Yohanes pasal 10 ayatnya 22 sampai 30 teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Yohanes teman-teman. Kitab Yohanes pasalnya 10 ayatnya 22 sampai 30 teman-teman. Saya coba bacakan, kalau yang bisa universal saya universalkan aja teman-teman supaya bisa lebih berlaku untuk banyak gitu, banyak orang gitu. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin gitu. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami," gitu. Jadi ini dengan ucapan-ucapan Yesus, dengan khotbah-khotbah Yesus ini, jadi orang Yahudi pun ikut bingung sebenarnya. Ya orang Yahudi kan cuman bicara Nabi Musa bukan Nabi Isa gitu. Tapi karena mungkin Nabi Isa ini, si Yesus ini terus berucap-ucap terus gitu, ada sebagian orang Yahudi yang bingung, ini kalau memang Yesus itu adalah juru selamat yang diutus oleh Tuhan Allah gitu, yang mana gitu, mana buktinya gitu. Nah Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan kulakukan dalam nama Tuhan Allah, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Dalam arti kata ini kembali lagi, aku ini kalau saya konversikan ke firman yang hidup, firmannya Tuhan gitu teman. Jadi firman Tuhan menjawab mereka ya. Firman Tuhan telah mengatakannya kepada kita, tetapi kita tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang firman Tuhan lakukan dalam nama Tuhan Allah, itulah yang memberikan kesaksian tentang firman Tuhan gitu. Jadi kalau kita kaitkan di universal kan bunyinya seperti itu teman-teman. Jadi orang Yahudi itu tidak percaya bahwa ya si firman Tuhan ini gitu, karena memang beda teman-teman. Kalau cerita di kitab perjanjian, kalau di Nasrani kan nampak sekali kitab perjanjian lama dengan kitab perjanjian baru itu kan beda sekali. Nah kalau kita bicara waktu firman Tuhan bicara kitab dari sisi firman-firman di kitab perjanjian lama, mungkin sama Yahudi masih bisa banyak nyambungnya teman-teman. Tapi kalau begitu udah bicara di kitab perjanjian baru, nah ini nggak nyambung teman-teman, karena beda nabi. Jadi waktu kitab perjanjian lama lebih dominan Nabi Musanya gitu. Tapi begitu masuk ke kitab perjanjian baru, itu lebih dominan ke Nabi Isanya gitu. Jadi agak beda teman-teman. Tetapi kita tidak percaya karena kita tidak termasuk domba dan jadi apa? Tidak termasuk dari pilihan-pilihannya si Tuhan Allah tersebut gitu. Domba-dombaku berarti kan jemaatnya, umatnya gitu. Umatku mendengarkan suara dari firman Tuhan gitu. Dan firman Tuhan mengenal mereka dan mereka mengikut
ya mesti mengikut firman Tuhan gitu. Jadi kalau memang itu umatnya gitu, muridnya atau umatnya, ya harusnya mengikuti firman Tuhan gitu. Dan firman Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan dari kekuatan firman Tuhan tersebut gitu. Tuhan Allah yang memberikan mereka kepada firman Tuhan lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Tuhan Allah gitu. Jadi firman Tuhan dan Tuhan Allah adalah satu. Firman Tuhan dan Tuhan Allah adalah satu. Jadi kalau kita simak di ayat 29 teman-teman, bahwa Tuhan Allah yang memberikan kita kepada firman Tuhan itu. Jadi Tuhan Allah yang memberikan kita kepada firman Tuhan teman-teman, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan si Tuhan Allah tersebut gitu. Ya, firman Tuhan dan Tuhan Allah adalah satu. Nah ini yang tadi dalam tema yang saya buat ini teman-teman, karena waktu tahun 2016 gitu, tepatnya tanggal 18 Desember gitu, ya ada catatan di kitab suci saya seperti itu gitu. Jadi waktu itu saya dalam kondisi yang memang sudah labil gitu, ya pengen menghindar dari firman Tuhan, menghindar dari Tuhan. Nah itu kan kalau kita urut dari kejadian yang saya alami gitu, saya diterima Tuhan kan 2007 teman-teman. Bayangin 2007 sampai 2016, berarti sudah berjalan 9 tahun. Ya, pengenalan pengertian itu padahal setiap hari loh teman. Setiap hari itu saya bergiat gitu untuk mau mengenal Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Saya juga belajar gitu untuk mampu mengerti firman Tuhan. Nah ternyata proses pengertian pun butuh tahapan teman. Butuh tahap-tahapan gitu. Jadi ada naik turunnya gitu. Jadi pengenalan pengertian akan firman itu ya kadang-kadang bisa kita terima dengan legowo gitu, dengan enak, tapi juga ada protes kenapa seperti ini. Dan ternyata dari 2007 sampai 9 tahun berjalan 2016 itu terjadi banyak sekali proses perubahan teman-teman. Perubahan pengenalan pengertian firman Tuhan. Setiap hari saya membaca firman Tuhan gitu, bahkan mungkin bisa belasan kali, belasan kata gitu, tapi tetap pengenalan pengertian berbeda terus teman. Bahkan sampai sekarang loh teman, dari 2016 dengan sampai sekarang 2021, berarti udah 5 tahun lagi, beda juga teman-teman. Ya cuman ya itu kembali lagi, semakin kita mengenal lebih dalam dan lebih dalam mengerti gitu tentang firman Tuhan, ya ternyata orientasi yang kita inginkan pada awalnya kita ikut Tuhan itu ternyata berbeda teman. Berbeda sekali dengan apa yang orientasi yang Tuhan inginkan gitu. Jadi garis besarnya gitu. Jadi waktu sedikit demi sedikit teman-teman. Jadi Tuhan itu panjang sabar gitu. Jadi proses pengenalan pengertian itu dari mulai kasarannya, ya saya pengen ikut Tuhan karena pengen lebih sukses duniawi. Saya pengen ikut Tuhan karena pengen mencari kebahagiaan keluarga. Itu prioritinya gitu, prioritas satunya gitu. Ya, bagaimana mencari kesuksesan duniawi dan juga bagaimana mencari kebahagiaan keluarga. Tapi kalau terus kita pelajarin berjalannya waktu gitu, 9 tahun pertama ditambah lagi 2016 sampai 2021 ini, berarti anggaplah perjalanan kedua, beda teman-teman. Jadi kuncinya sekarang mulai ada pengertian bahwa ikut Tuhan itu bukan itu loh, itu murah sekali. Jadi saya tidak bisa dipungkiri yang namanya, sampai saya jadi apal gitu kitab Matius pasal 6 ayat 33 itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain Tuhan akan tambah. Itu saya sampai hafal karena memang hampir semua ayat, semua dalam firman itu, khususnya di kitab Perjanjian Baru, itu ujungnya itu teman-teman menyadarkan kita bahwa sasaran kita itu bukan nomor satu adalah memprioritaskan kesuksesan duniawi dan kebahagiaan keluarga, bukan itu teman-teman. Jadi kembali lagi ke ayat yang simpel tadi, kitab Matius pasal 6 ayat 33 itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dalam arti kata carilah Tuhan, dalam arti kata di akhirat, keselamatan akhirat gitu, melalui firman-firman Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan. Adapun priority itu, kalau kita pengenalan pengertian kita sudah ke titik itu, ya kita baru akan mengenal bahwa prioritasnya berarti beda gitu dengan apa yang saya ingini waktu awal. Kalau awal saya jelas gitu bagaimana saya mencari backup Tuhan untuk bisa sukses duniawi dan membahagiakan keluarga gitu. Image awalnya gitu teman-teman.
Tapi kalau dengan berjalannya waktu sampai hari ini berarti 9 plus 5 tahun berarti kurang lebih 14 tahun gitu ya, 14-15 tahun, saya mulai mengerti bahwa ikut Tuhan itu prioritinya, orientasinya lebih ke arah keselamatan akhirat, teman-teman. Cuman kitanya, pribadi kitanya yang kadang-kadang nolak, teman-teman, karena ya ada daging itu ya. Nah, ini jadi akhirnya proses bagaimana berlatih soal iman gitu, bagaimana untuk menaikkan level iman kita, bagaimana menaikkan level pengharapan kita kepada Tuhan, bagaimana kita lebih membuktikan bahwa kita ini lebih mengasihi Tuhan gitu. Dalam arti kata berbuat mengasihi Tuhan, bukan cuma dari pikiran, perasaan, kehendak manusia aja mengasihi Tuhan, tapi bagaimana mengasihi Tuhan dalam bentuk yang memang dibuktikan gitu ya, dengan perbuatan-perbuatan, ya berarti ya melakukan firman Tuhan. Jadi konsekuensi mengasihi Tuhan dalam arti kata untuk orang-orang yang sudah jauh lebih mengenal mengerti firman Tuhan, itu konsekuensi mengasihi Tuhan itu adalah dalam bentuk ya percaya ya harus dilakukan, melakukan firman. Yang namanya mengasihi Tuhan pun ya tetap harus melakukan firman, teman. Jadi ini kalau saya udah bacakan di kitab Yohanes itu seperti ini, teman-teman. Jadi bunyi seperti ini. Nah, saya cuma ingatkan bahwa saya sempat goyang pada 2016. Tapi karena ayat yang tadi 29-30 ini, ya buktinya saya nggak bisa ninggalin Tuhan tuh. Ya itu berarti saya simpulkan memang Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita, kepada saya atau kepada teman-teman juga gitu. Ya bahwa boleh saja gitu. Ya pikiran perasaan kita terganggu gitu oleh pikiran dan orientasi duniawi gitu. Tapi tetap karena ada kasih karunia yang sudah ada di dalam Tuhan gitu, di dalam kita yang Tuhan berikan itu gitu, ya kita tidak mudah untuk menyerah terus jadi tidak ikut Tuhan gitu. Nah ini saya sudah bacakan di kitab Yohanes pasal 10, dan hari ini saya cuma bicara satu kitab saja, kitab Yohanes pasal 10, ayatnya tadi teman-teman, ayat 22 sampai 30. Nah, ini saya coba langsung masuk aja ke draftnya saya gitu. Apa yang terjadi ayat ini dengan apa yang terjadi dalam kehidupan saya gitu. Nah, walaupun ini temanya yang tadi saya udah katakan, oleh kasih karunia Tuhan, kita tetap bertahan melakukan firman Tuhan gitu. Meskipun dalam banyak sekali ujian cobaan gitu, dalam godaan-godaan yang banyak sekali gitu. Nah, ini walaupun kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, tetapi akan ada selalu kebimbangan terhadap janji-janji firman Tuhan yang terkait dengan saat penggenapannya, teman-teman. Jadi kadang-kadang kalaupun kita baru mengenal mengerti akan firman Tuhan di orientasi kitab perjanjian lama, kalau di Nasrani, teman, kalau di Alkitab itu kan janjinya kan semua kan banyaknya kan hal-hal yang duniawi, teman. Kesuksesan, misalnya yang sakit jadi sembuh, mujizat-mujizat seperti itulah gitu, yang positif gitu. Nah, itu kan kita tunggu, teman-teman. Itu aja ya pengenalan pengertian kita. Seperti contoh kalau saya bagi antara 2007 sampai 2016, anggaplah saya masih mengharapkan apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kitab perjanjian lama gitu. Ya, saya nunggu itu. Nunggu itu aja bisa kalap gitu, teman. Bisa ragu-ragu gitu. Ini kok lama banget sih, itu gak ada janji begini, kok nggak ngalamin ini. Tokoh di si Alkitab gitu ya mengalami ini, tapi kok kita nggak ngalamin ini itu gitu. Nah, ini yang terus mengganggu kita, teman-teman. Jadi dari perjalanan saya periode 2007 sampai 2016 aja ya mengalami banyak hal seperti itu tuh, teman-teman. Ya, ini terjadi karena orientasi pengertian kita hanya di kisaran hal-hal kesusahan duniawi semata gitu. Jadi ya baunya ke situ, kesusahan duniawi ya, dan paling ya kebahagiaan keluarga gitu. Yang dicari cuma itu. Dan itu kalau nggak nyampe-nyampe, teman-teman, udah bisa bikin frustasi, teman. Bisa seolah-olah bisa marah, bisa pengen menghindar, bahkan meninggalkan Tuhan dan firman Tuhan itu. Tapi kembali lagi, karena kasih karunia Tuhan ya yang diberikan kepada kita, nggak mudah untuk kita mengambil langkah. Udah kesel, tinggalin aja gitu. Kayaknya nggak semudah itu gitu. Itu yang saya mengerti seperti itu, teman-teman. Butuh untuk mampu mengerti firman Tuhan. Pengertian akan timbul jika kita mau untuk memperdalam firman Tuhan dengan dengan pengertian seolah-olah pikiran dan perasaan serta kehendak Tuhan gitu. Jadi kita bisa aja mindset kita berubah, pola pikir kita berubah, dan apabila kita mau gitu ya lebih mengenal mengerti firman Tuhan dari jiwanya Tuhan gitu.
dari posisi Tuhan, jangan dari posisi kita sebagai manusia. Kalau kita sebagai posisi manusia, akhirnya penilaiannya daging kita, teman-teman. Jadi tubuh kita, jiwa kita, bukan istilahnya jiwa ke bawah roh gitu, tapi jiwa ke bawah tubuh. Nah, kalau kita orientasinya dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, Tuhan itu roh gitu, berarti jiwa kita itu yang sebagai mediasi antara tubuh dan roh gitu. Ya, akhirnya bisa ke bawah ke sana, teman. Jiwa itu akan ketarik dengan apa yang roh katakan gitu. Nah, itu yang benar, teman. Akhirnya jadi jiwanya nurut dengan roh. Nah, akhirnya roh bersatu dengan jiwa akan mempengaruhi tubuh, dan tubuhnya pasti tidak akan ikut jiwa dan roh ini gitu. Tapi kalau seandainya pengenalan pengertian kita tidak dalam, teman-teman, pengenalan pengertian kita dipaksakan dari sisi pikiran, perasaan, kehendak kita yang adanya di jiwa, akhirnya jiwa ini yang ketarik ke tubuh, teman-teman. Ya akhirnya yang dominan malah tubuh. Nah, kalau tubuh dominan, tubuh mengendakinya kesulitan duniawi dan kebahagiaan keluarga. Tapi kalau bicara roh yang menang itu, roh itu mengendaki keselamatan akhirat ya, untuk hidup bersama Tuhan di dalam surga gitu. Kepengennya seperti itu, teman. Jadi kita ini selama hidup itu akan apa ya, jadi tarik menarik gitu ya, ada tarik menarik antara roh yang menarik kita untuk bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat, sebaliknya dari sisi tubuh menarik kita untuk mendapatkan susah duniawi dan kebahagiaan keluarga. Jadi selalu, teman-teman, sepanjang umur kita, firman katakan selama daging kita tidak mati, ya terus kita akan selalu mengalami hal-hal seperti ini, teman-teman. Nah, ini yang kembali lagi di ayat tadi, di ayat yang 29 sama 30 gitu. Ya untungnya Tuhan beri pada kita, setiap kita itu kasih karunia sehingga tidak mudah gitu. Tidak mudah si iblis, si setan atau dunia gitu menarik kita semudah itu. Selama ya kembali lagi kita mau mengenal gitu. Kita tergerak untuk mau mengenal firman Tuhan, kita mau benar-benar mencari pengertian akan firman Tuhan, kita benar-benar berani melakukan firman Tuhan itu. Ya ini nggak jauh-jauh karena kembali lagi kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan dan juga kekuatan roh Tuhan, kekuatan roh Tuhan yang dihidupkan di dalam kita. Jadi akhirnya cara menghidupkan roh Tuhan ya ada interaktif gitu. Bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan melalui roh Tuhan ini gitu. Nah, kita berinteraksi seperti jadi kayak ngobrol. Jadi memang dihidupkan roh Tuhan di dalam itu, dihidupkan dan memang sebenarnya hidup gitu, teman. Cuman banyak yang tidak menghidupkan, malah mematikan gitu. Nah, ini yang malah salahkan kalau sampai dimatikan roh Tuhannya gitu. Nah, ini maksudnya gitu, untuk mampu mengerti firman Tuhan, selain harus mencari pengertian, juga dibutuhkan roh Tuhan ya sebagai penolong dan kuasa untuk dapat mengerti gitu. Dan untuk mengerti dari tahap ke tahap butuh iman dan perbuatan dalam melakukan firman Tuhan. Dan hal ini butuhkan roh Tuhan untuk berani melakukan firman-Nya. Nah, ini kembali lagi kalau yang ini maksudnya, teman-teman. Jadi jadi selain kita mencari pengertian, juga dibutuhkan roh Tuhan. Jadi selain kita mencari pengenalan pengertian akan firman Tuhan, dibutuhkan roh Tuhan, teman. Yang tadi sudah dikatakan gitu. Kalau tidak ada roh Tuhan, tidak ada penolong, tidak ada kuasa yang mampu gitu ya untuk mengerti tahap-tahap berikutnya, teman-teman. Jadi ternyata pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu ya butuh tahapan-tahapan yang terus berkembang, teman. Jadi ya disebutnya mungkin kedalaman kali ya, kedalaman. Nah, waktu kita makin dalam mengenal firman Tuhan, itu kan kita harus berbuat, teman, harus melakukan gitu. Nah, waktu kita melakukan itu harus ada roh Tuhan gitu yang ada dalam kita sebagai kuasa kita. Nah, waktu roh Tuhan itu hidup bersama kita dan melakukan apa yang diperintahkan dan diperaturan oleh firman. Nah, ini timbul, teman, timbul kedewasaan rohani yang terus menerus, yang tidak pernah berhenti, teman-teman. Semakin kita berani melakukan firman Tuhan, ya akan ada pengenalan pengertian yang baru gitu akan firman Tuhan. Begitupun juga setiap kita berani melakukan firman Tuhan, akan ada tingkatan iman yang naik gitu, yang naik level, naik tingkat gitu. Ya karena kita berani melakukan firman Tuhan.
Jadi memang ikut Tuhan itu tidak bisa berhenti, teman-teman. Sampai kita meninggal di dunia ini tidak bisa berhenti. Jadi ya iman itu diproses dari iman ke iman gitu. Firman katakan begitu. Tapi bukan cuma iman ke iman saja. Saya pikir perbuatan juga sama, teman-teman. Ya iman itu ya akan oleh karena iman itu kita jadi punya pengharapan gitu, teman. Pengharapan. Semakin kita mengerti akan firman Tuhan, kita makin tahu janji-janji Tuhan. Semakin kita tahu janji-janji Tuhan, kita semakin berharap, teman-teman, bahwa yang namanya di perjanjian lama itu bicaranya kesusahan duniawi dan kebahagiaan keluarga, itu juga kita uberkan sebagai target janji-janji Tuhan gitu. Tapi begitu kita udah makin dewasa rohani, timbul target baru kan, bagaimana bukan cuma itu gitu, bukan cuma yang di sukses duniawi dan kebahagiaan keluarga, tapi yang paling utama Tuhan inginkan bagaimana kita mendapatkan keselamatan akhirat. Nah berarti kita uber lagi tuh janji Tuhannya, bagaimana caranya untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Dan di kitab Matius yang tadi, kitab Matius 6:33 tadi dikatakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti carilah Tuhan atau alam akhirat dulu ya, dan melalui firman-firman kebenaran firman Tuhan, nah baru nanti tambahan. Nah ini kan berarti kan baru gitu ya, baru nanti Tuhan akan tambahkan, bukan kita harus mencari tambahannya gitu. Nanti Tuhan akan mentambahkan kebutuhan kesusahan duniawi dan kebahagiaan keluarga tadi, teman-teman. Jadi kalau di proses kedewasaan rohani akan timbul begitu. Nah kalau sekarang suruh milih, teman-teman, apabila kita anak-anak rohani belum mengerti akan firman Tuhan gitu, ya pilihannya ya karena tidak mengenal keselamatan akhirat, ya cuma bicara pokoknya saya pengen dapat sukses duniawi dan bahagia keluarga di dunia ini gitu. Nah padahal Tuhan katakan ya itu kan sifatnya dunia itu sementara, ditinggalkan. Udah ditinggalkan pun tidak dibawa lagi. Yang namanya sukses duniawi tidak terbawa, kebahagiaan keluarga pun tidak terbawa, karena di sana itu tidak ada duniawi dan juga tidak ada keluarga yang disatukan gitu. Jadi ya masing-masing anggota keluarga ya ketemu Tuhan masing-masing, teman-teman. Jadi beda sekali. Jadi kedewasaan rohani inilah yang menyebabkan kita jadi makin tahu gitu. Nah sekarang kalau kita masih kanak-kanak rohani, milihnya cuma sukses duniawi dan kebahagiaan keluarga saja, ya sedangkan firman Tuhan katakan itu akan ditinggalkan ya, dan di akhirat tidak ada gunanya gitu. Nah apakah orang akan memilih seperti kanak-kanak rohani tadi, ya cuman memilih sukses duniawi dan kebahagiaan keluarga? Nah, tapi kalau orang yang dewasa rohani pasti kan tidak memilih itu, teman. Orang yang dewasa rohani itu Tuhan sarankan nomor satunya harus mendapat keselamatan akhirat, gitu. Ya carilah gitu, carilah keselamatan akhirat gitu, yang paling penting gitu. Lah, kan tetap bonusnya ada gitu. Ya, setelah kita mencari keselamatan akhirat, bonusnya tetap kok Tuhan akan tambahkan kesuksesan duniawi dan kebahagiaan keluarga. Jadi Tuhan itu polanya seperti itu, teman-teman. Kadang-kadang jadikan manusia itu bukan seperti robot gitu. Jadi kalau robot itu kan ya kanan kiri gitu. Kalau manusia itu kan bukan robot gitu, ada rohnya. Jadi Tuhan pengen sekali bahwa ya kalaupun manusia menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan, ya bukan karena robot gitu, karena memang manusia mengasihi Tuhan. Seperti yang sharing kemarin saya pernah bawakan kan, bahwa yang namanya Tuhan itu seperti orang yang menikah dijodohkan itu gitu. Kalau menikah dijodohkan itu kan tidak dengan perasaan, teman. Tapi kalau menikah itu karena memang kasih kita yang saling sayang dengan pasangan kita, ya kan ada unsur kasih yang dilibatkan, ada unsur rasa yang dilibatkan itu, dan tidak bisa jadi robot. Tapi kalau kita bicara dinikahkan, dijodohkan gitu, dinikahkan secara jodoh, yang dikhawatirkan jadi kayak robot kan, teman-teman. Jadi kaku sekali gitu. Ya dia melakukan, ya pasangannya melakukan, yang suami yang melakukan tanggung jawabnya, si istri juga melakukan tanggung jawabnya. Tapi seperti robot karena perasaannya nggak hidup, teman-teman. Dan lain beda dengan orang yang memang ya menikah itu karena memang kasih gitu, karena memang dari hatinya, dari dari dalam hatinya memang ada kasih gitu. Nah itu beda. Nah ini sama aja kita dengan Tuhan itu sama, teman-teman. Tuhan itu pengen sekali kita itu bukan mengasihi Tuhan dengan seperti robot, terlalu kaku aturannya. Nah yang saya duga, apakah yang namanya orang-orang Yahudi perlakukan Tuhan itu seperti itu gitu. Dia taat sekali tuh. Bahkan orang Yahudi itu lebih hebat dari kita loh dalam hal ketaatan gitu. Ya ketaatannya jauh di atas kita.
Tapi kembali lagi ya, orang Yahudi perlakukan Tuhan itu, firman Tuhan itu kaku gitu. Jadi seperti robot. Jadi ya kalau kalau ya itu kalau ada istilah gigi ganti gigi, tangan ganti tangan itu. Sekeras itu teman-teman. Tapi kalau kita bicara di dalam kita perjanjian baru gitu, zamannya Nabi Isa, ini kan ceritanya udah beda gitu. Ya lebih ditonjolkan urusan kasih, bukan tangan ganti tangan, tapi malah dikasihin gitu. Pipi kanan ditabrak kasihin, pipi kiri yang namanya bajunya diminta, jubahnya kasihin gitu. Orang jalan 1 mil, kita 2 mil gitu. Orang minta jangan ditolak. Itu prinsip-prinsipnya prinsip kasih semua teman-teman. Jadi beda sekali teman-teman. Nah, itu kan kembali lagi proses kedalaman pengenalan pengertian firman ini yang membuat kita jadi berubah teman. Nah, kita menjadi dewasa rohani. Makanya tadi saya katakan apabila dewasa rohani pasti akan memilih nomor satu itu keselamatan akhirat. Nah, baru tambahannya adalah kesenangan duniawi dan kebahagiaan keluarga. Tapi kalau masih kanak-kanak rohani tidak bisa dipungkiri teman-teman. Pasti pilihnya itu ya bagaimana sukses duniawi dan kebahagiaan keluarga. Itu aja bagus loh. Ada juga yang orang-orang duniawi yang tidak terlalu mikirin keluarga kok. Yang penting sukses duniawi. Ya begitu sukses duniawi, ya udah jadi gak keluar teman. Ya mungkin kalau yang lakinya usil, jadi mungkin istrinya jadi banyak kali teman-teman. Nanti kalau istrinya yang mata duitan, jadi akhirnya koleksi barang-barang brandednya nggak kira-kira gitu. Ya itu timbulnya seperti itu teman-teman. Kalau memang kita masih kanak-kanak rohani. Nah yang Tuhan minta itu kan kita jangan kanak-kanak rohani, kita harus dewasa rohani. Nah untuk bisa dewasa rohani, yaitu dibutuhkan bagaimana pengenalan pengertian firman-Nya makin dalam kan, sehingga timbul iman. Nah dari iman itu berarti tahu gitu, ada pengharapan dari iman kan, ada pengharapan teman, bahwa apa yang dijanjikan Tuhan di perjanjian lama dan perjanjian baru itu mau diraih gitu. Nah begitu pun juga nanti timbul semakin mengenal-mengerti firman Tuhan dan semakin beriman ya timbul kasih teman. Nah kasih itu semakin dibahas rohani akan dinyatakan bukan dalam bentuk perasaan, pikiran, perasaan, kehendak saja jiwanya manusia, tapi diwujudkan teman, diperbuat gitu, dialami gitu. Nah itu yang Tuhan harapkan itu seperti itu teman-teman. Proses perubahan pola pikir oleh karena mau memperdalam pengenalan akan firman serta mampu mengerti dan berani taat melakukan firman Tuhan, ini yang menyebabkan kita tetap dapat beriman dan berpengharapkan serta kasih Tuhan dengan perbuatan yang lakukan firman tadi. Nah ini saya udah barusan jelaskan, jadi intinya gitu teman-teman. Jadi kalau sampai kita sudah lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan gitu, nah timbul ya perubahan pola pikir teman. Jadi mindset kitanya berubah, bahwa ya ikut hidup bersama Tuhan itu seperti itu teman-teman gitu. Jadi bagaimana caranya kita terus menerus gitu, tidak ada habisnya ya memperdalam pengenalan pengertian akan firman, bagaimana kita memperdalam kemampuan kita mengerti firman Tuhan, bagaimana kita makin berani untuk melakukan firman Tuhan. Ya jelas nggak lari, kuncinya dari dua teman-teman, bagaimana kita pegang firman Tuhan dan bagaimana kita andalkan roh Tuhan gitu. Dua itu harus kita pegang gitu. Nah kalau terus-terusan seperti itu ya tadi dikatakan, jadi iman kita makin meningkat, ya pengharapan akan janji Tuhan itu karena kita makin mengenal mengerti firman Tuhan jadi makin nyata gitu, baik yang di perjanjian lama atau perjanjian baru, baik yang urusannya sukses duniawi dan kebahagiaan keluarga dan keselamatan akhir, akhirnya kita ngerti semua teman-teman. Nah kita berarti pengharapannya berubah, ya bagaimana pengharapan ini jadi lebih gitu dibanding anak-anak rohani. Si dewasa rohani ini pengharapannya jadi double kan, bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat ditambah kesenangan duniawi dan kebahagiaan keluarga. Tapi kalau anak-anak rohani kan tidak, ya cuma satu saja, bagaimana mendapatkan kesenangan duniawi dan kebahagiaan keluarga. Bahkan kalau nggak ada ini yang tadi saya katakan, kebahagiaan keluarga pun tidak dicari teman-teman. Kalau yang egois dia akan mencari sendiri, ya seenaknya dia sendiri gitu. Ya kompensasinya gitu. Mungkin yang suami biasanya nakal gitu kan, yang cari-cari istri lagi gitu. Yang istri juga kadang-kadang nggak bener gitu. Ya bagaimana mengkoleksi hal-hal yang barang-barang yang branded, ya akhirnya jadi nggak keruan gitu. Ada istri yang lebih konyol dari itu, ada gitu. Tapi pada umumnya seperti itu. Nah kalau laki-laki yang nakal mencari simpanan, ya itu kayaknya udah lebih umum gitu
dibanding istri-istri mencari simpanan, ya mungkin ada tapi nggak banyak. Tapi kalau istri-istri biasanya ya barang-barang branded teman. Bagaimana dia mengkoleksi barang-barang branded sudah tidak dengan masuk akal gitu loh. Nah ini kembali lagi, jadi dewasa rohani itu butuh sehingga kita bisa mendapatkan selamat akhirat serta mendapatkan tambahan kesusahan duniawi dan kebahagiaan keluarga gitu. Proses perubahan pola pikir inilah yang membuat kita dewasa rohani dengan orientasi pengertian ya Tuhan merancangkan kehendaki kita dapatnya keselamatan akhirat karena kita makhluk yang kekal gitu. Jadi yaitu kedewasaan rohani ini, proses perubahan pola pikir mindset ini yang membuat kita dewasa rohani. Nah orientasi dewasa rohani itu yaitu ada pengertian bahwa ya Tuhan rancangkan untuk kita gitu, kehendaki untuk kita yang mendapatkan keselamatan itu sebagai prioritas satunya gitu. Adapun untuk kesenangan duniawi dan keluarga bahagia ya itu sebagai tambahannya aja. Nah kenapa seperti ini? Karena Tuhan selalu anggap kita itu karena manusia roh, polanya itu dengan pola-pola alam kekal gitu. Roh itu kan nggak bisa berhenti, nggak bisa mati teman-teman. Jadi tetap parameternya kalau kita roh itu ya pantasnya tinggalnya bukan di bumi tapi adanya di akhirat gitu. Nah ini yang Tuhan pertahankan, bahwa kita harus ngerti ini ya, bahwa kita ini makhluk Tuhan satu-satunya yang punya roh yang memang harus dengan parameter hidup ya ada di alam akhirat, bukan di dunia ini teman-teman. Tapi bagi orang-orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan, percaya Tuhan ya akhirnya tidak mengerti. Meskipun orang-orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan, saya sering katakan lebih mending teman-teman daripada orang yang punya keyakinan, orang yang percaya banget, percaya diri banget, pede banget bahwa saya sudah percaya Tuhan dan saya sudah mengenal Tuhan, tapi dalam realitanya sama sekali tidak benar teman. Kenapa tidak benar? Karena menyimpang dari pikiran perasaan kehendak si orang yang berkeyakinan ini beda sekali dengan pikiran perasaan kehendak Tuhannya gitu. Ya karena tidak mengerti akan firman Tuhan, tidak dihidupkan Tuhannya gitu, roh Tuhannya tidak dihidupkan, ya akhirnya maksa Tuhan aja gitu, bikin perintah peraturan sendiri, seenaknya sendiri, bikin menganggap Tuhan itu dipersepsikan dari pikiran perasaan kehendak sendiri, itu akhirnya jadi kacau semua teman-teman. Jadi Tuhan yang kepaksa menurut di mereka gitu. Nah ini kalau yang terakhir teman-teman, di kitab Yohanes 10, 29, 30 tadi gitu, ayat 29, 30 tadi, jika diuniversalkan, ini kalau cerita tadi kan saya udah bacakan kan dari sisi firmannya gitu. Nah kalau saya benar-benar universalkan murni, ya Tuhan Allah yang perintahkan kita melakukan firman Tuhan, rintangan besar dari siapapun tidak dapat rebut kita dari tangan Tuhan Allah gitu. Ya, kita sebagai pelaku firman Tuhan adalah satu bersama dengan Tuhan Allah gitu. Jadi kalau diuniversalkan secara ekstrim, secara radikal ya bunyinya begini teman-teman. Jadi Tuhan Allah yang perintahkan kita melakukan firman Tuhan gitu. Jadi Tuhan Allah yang memerintahkan itu melakukan firman Tuhan. Rintangan besar dari siapapun juga, dari apapun juga, tidak dapat merebut kita dari tangan Tuhan Allah gitu. Ya ini kan yang tadi saya katakan, karena Tuhan memberikan kasih karunia ke kita gitu, ya bahwa kita ini miliknya Tuhan gitu. Jadi siapapun apapun juga tidak dapat merebut kita dari tangan Tuhan Allah gitu. Nah ini kasih karunia Tuhan seperti ini gitu. Kita sebagai pelaku firman Tuhan adalah satu gitu. Kita ini kalau memang sebagai pelaku firman Tuhan adalah satu ya bersama dengan Tuhan Allah gitu. Jadi firman Tuhan dan Tuhan Allah ya satu teman. Jadi kalau kita sebagai pelaku firman Tuhan, ya berarti kita ada di dalam firman Tuhan dan ada di dalam roh Tuhan gitu. Jadi saya sudah yang benar seperti itu teman-teman. Nah mudah-mudahan teman-teman sharing pagi ini bisa menutupi kebimbangan gitu ya, keraguan yang tadi saya katakan. Saya pun ngalami seperti itu, padahal sudah 9 tahun saya terima Tuhan, sudah belajar habis-habisan gitu bagaimana mengerti akan firman Tuhan, tapi tetap teman-teman jadi ada kelabilan itu. Nah sampai berkembang setelah 2016 pun sampai sekarang 5 tahun berikutnya tetap teman-teman tetap
tetap ada kelabilan, kekhawatiran, ada kebingungan, kebimbangan gitu. Tapi mungkin makin mengecil, teman, makin mengecil dibanding waktu 2016 gitu. Jadi apa yang kebimbangan yang saya rasakan tahun 2021 ini berbeda dengan apa yang saya rasakan kebimbangan pada tahun 2016. Kenapa? Ya kembali lagi karena kedewasaan rohaninya kita berubah. Nah, kenapa bisa berubah? Karena kita tidak mau meninggalkan firman dan kita tidak mau meninggalkan roh Tuhan gitu. Jadi kita komit pegang firman dan roh Tuhan. Ya akhirnya timbul kedewasaan rohani itu. Dan ini saya pikir berjalannya waktu sampai saya meninggal juga pengertian ini, kedewasaan rohani ini akan terus berubah, teman. Jadi terus kita akan berubah sampai seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki untuk kita. Oke teman-teman, see you, bye bye.